aja nih. Oke, sudah ada Fatih, Fadil, Clarin, Kaira, Afkar, dan juga ini pasti L ya. Betul nggak? Oh iya, betul. Oke, teman-teman semua gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau yang lain gimana nih kabarnya hari ini? Sehat tuh? Sehat. Sehat, Alhamdulillah. Aku ada usus buntu. Iya, Afkar. Waduh, berarti kamu sampai harus dioperasi nggak, Afkar? Nggak tahu. Oh, belum ya? Oh iya, oke. Semoga Afkar sehat kembali ya. Seperti itu. Kita doakan untuk Afkar juga dan teman-teman semua yang lagi mungkin kurang baik. Kita doakan supaya sehat kembali ya teman-teman. Karena memang ini lagi musim-musim sakit ya teman-teman ya di peralihan cuaca ini. By the way, teman-teman sudah makan malam belum hari ini? Kayaknya lagi sambil makan ya. Boleh, nggak apa-apa. Udah. Silakan. Kalau yang lain udah? Udah. Hmm, Udah. Lu makan apa hari ini? Makan malamnya? Mis Ayam. ayam ya, enak banget. Kalau misalnya ikan kembung tadi, kalau teman-teman makan apa? Telur puyuh. Wih, enak banget. Oh, soto sama ayam, Miss. Soto sama ayam, aduh itu juga enak banget lagi. Nah, nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti kalau dirasa sudah agak-agak lapar, pingin sambil ngemil, boleh sambil siapkan cemilannya, sambil disiapkan minuman nih yang manis-manis atau yang air putih tapi dingin gitu ya, supaya nanti semangatnya juga terjaga nih di dalam kelas ini. Karena kalau di kelas Miss Dania boleh ya, kalau mau sambil ngemil, mau sambil minum, mau sambil makan, it's okay. Nggak apa-apa, itu sebagai, Miss Dia anggapnya tuh sebagai eh ini ya style belajarnya teman-teman gitu ya. Siapa tahu teman-teman ada yang punya gaya belajarnya itu kinestetik atau yang harus sambil bergerak. Itu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, baik kalau gitu. Teman-teman sudah pada ujian belum sih? Ini yang sudah hadir nih. Minggu depan, Miss. Awal Desember. Wah, kalau Clarin awal Desember, Afkar minggu depan. Fatih, Kaira, Fadil, L sudah ujian belum ya? Fatih belum. Tanggal 12. Tanggal 12 kalau Nanti, Kaira. Nanti ya. nanti November. Oh, Desember kalau kalau Fadil juga November. 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 Udah. November. Oh, Fadil udah ya malah ya. Wih, enak nih kalau Fadil berarti udah santai ya karena udah ujian ya. Hai Raisya, selamat malam. Udah ada Raisya nih. Oke, untuk teman-teman yang belum masuk ke dalam platform Algonova, boleh ya masuk dulu, sehingga nanti kita bisa kerjakan tugas-tugas di sana, teman-teman. Misalnya sambil, kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya, nanti kita mulai pada pukul 7:05. Iya, boleh silakan Raisya. Iya, silakan ya. Jadi di kelas Miss Dania boleh kok sambil makan ya. Sudah ada Diandra. Halo, selamat malam Diandra. Oke, berarti tinggal siapa nih? Dinda ya? Tinggal Dinda karena Aren juga izin. Oke, baik. Berarti tinggal Dinda. Kita mungkin tunggu Dinda 2 menitan lagi. Nah, hari ini kita mau belajar materi yang cukup seru nih, teman-teman. Namanya adalah area koordinat. Miss, bukannya kemarin kita udah belajar koordinat ya? Iya, tapi sekarang kita mau belajar terkait area. Gitu. Nanti kita bahas sama-sama ya, teman-teman ya. Gitu, silakan teman-teman boleh masuk dulu yuk. Oh iya, hari ini nanti kita mau bikin games nih. Kita mau bikin games juga supaya mempersiapkan teman-teman di minggu depan kita akan membuat projectnya masing-masing lagi. Berarti minggu depan tuh sudah masuk ke project akhir ya teman-teman ya. Jadi hari ini kita mau bikin game sebagai referensi untuk pembuatan gamesnya teman-teman di minggu depan. Tenang, untuk pembuatan gamesnya di modul ini juga dibuatnya 3 hari ya, teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa memaksimalkan nih untuk pembuatan gamesnya. Misalnya mau lebih bagus, tapi kali ini gamesnya itu temanya beda, teman-teman, terkait platform ya. Gitu. Kalau kemarin tuh nggak ada temanya nih. Kalau sekarang di modul ini kita mau bikin gamesnya itu namanya adalah games platform. Seperti itu ya. Oke deh teman-teman dan oh iya bisa kasih info dan di modul minggu depan di modul berikutnya itu seru banget. Misalnya sangat suka modul yang berikutnya kenapa? Karena kita mau belajar terkait chatbot. Mungkin teman-teman ada yang pernah pakai chat GPT nggak teman-teman di sini? Ada ya? Ada yang pernah pakai chat GPT juga? Pakai AI ya?
Oh iya, ada yang belum juga ya. Iya, jadi nanti di minggu depan, di modul berikutnya itu kita akan belajar cara membuat chatbot. Chatbot itu contohnya adalah yang sering kita gunakan adalah ChatGPT, teman-teman. Jadi kita bisa menentukan bagaimana ini ada komputer. Kalau kita kasusnya berarti sprite di Scratch ya. Sprite di Scratch, dia bisa paham nih siapa nama kita, dia bisa ingat siapa nama kita, umur kita berapa. Wah, pokoknya seru banget deh. Itu salah satu modul favorit Miss Dani juga. Gitu ya. Oke, baik. Kalau gitu sudah pukul 7:05. Mungkin nanti Dinda akan menyusul ya. Kalau gitu, Miss Dia izin untuk share screen. Lagi-lagi Miss Dia ingatkan yang belum masuk ke platform Algonova, bisa masuk dulu ya teman-teman. Baik, kalau gitu sekarang kita mulai ya, teman-teman semua. Selamat datang kembali pada kelas kita yang bernama kelas pemrograman visual. Hari ini kita akan mempelajari terkait terkait area koordinat. Area koordinat ini bisa dibilang materi yang cukup penting juga di dalam game development ya, teman-teman, di dalam pembangunan games. Kenapa? Karena kalau kita belajar area koordinat ini, nanti kita bisa menentukan batasan-batasan mana yang bisa menjadi obstacle juga, yang bisa menjadi rintangan juga bagi sprite-sprite kita nanti di dalam gamesnya. Gitu, teman-teman. Nah, betul ya. Miss Dania bukannya sebelumnya kita sudah belajar koordinat. Benar banget, teman-teman. Sebelumnya kita sudah belajar koordinat, tapi kali ini kita akan lebih membahas kepada area koordinat. Nah, sekarang Miss Dania mau tanya. Coba teman-teman kira-kira saat mendengar kata area, area itu apa sih, teman-teman? Apa yang dimaksud dengan area? Tempat, wilayah, Wilayah, betul. Jadi area itu seperti tempat atau wilayah yang artinya tempat atau wilayah itu kadang cakupannya itu cukup luas ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, misalnya mau kasih perbandingan sedikit koordinat yang sebelumnya kita pelajari sama area koordinat. Kalau yang sebelumnya kita sudah pelajari tentang koordinat ya sebelumnya ya teman-teman ya, itu kita ingin menetapkan titik awal atau posisi yang nyata, posisi dia yang saat ini gitu ya. Itu yang disebut dengan koordinat yang kemarin yang kita pelajari. Makanya kalau misalnya teman-teman pakai koordinat yang sebelumnya, misalnya dia dari posisi A ke posisi B, dia tuh benar-benar kayak teleport gitu ya. Dia langsung ke titik yang telah kita tetapkan. Misalnya titik A 0, titik B 00, titik B adalah 1 0. Nah, itu berarti nanti dia akan seperti teleport ke koordinat 1 0. Nah, sedangkan kalau area koordinat itu cukup luas ya cakupannya nih teman-teman, karena yang disebut dengan area atau wilayah yang tadi Miss-nya katakan, jadi di sini cakupannya cukup luas juga gitu. Jadi bukan hanya di satu titik saja. Oke, kita bahas dulu ya. Berarti hari ini cukup penting, jadi kalau bisa teman-teman bisa perhatikan baik-baik ya untuk materi ini ya teman-teman ya. Nah, di hari ini pada kelas kita akan belajar cara memeriksa di bagian stage mana sprite itu berada, dan kita akan mengatur tindakan-tindakan yang berbeda berdasarkan posisi dari sprite. Oke, baik. Kalau gitu tadi sekilas terkait perbandingan ya koordinat yang sebelumnya sama area koordinat. Sekarang kita mau coba lihat contoh nyatanya nih teman-teman. Kita mau lihat contoh nyatanya. Nah, tadi kalau misalnya teman-teman perhatikan yang Miss-nya katakan ya, misalnya koordinat yang kemarin nih, dari titik A itu 0 nih di sini nih teman-teman. Lalu teman-teman tambahkan kode yang namanya goto, pergi ke koordinat yang B. Koordinat yang B misalnya 0, 1,0. Nah, berarti nanti dia langsung teleport. Kalau misalnya kita jalankan kodenya. Sedangkan kalau area koordinat itu yang mana Miss Dania? Area koordinat itu adalah yang di sini nih, yang warnanya merah, teman-teman. Nah, luas banget kan? Jadi bisa jadi nanti karakternya ada di sini, ada di sini, ada di sini. Kita nggak bisa menentukan seperti itu karena wilayahnya cukup luas. Nah, kalau kayak gitu gimana nih caranya? Kita cek ya di sini ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini nih kemarin ya untuk koordinat ya, teman-teman ya. Sekilas yuk kita ingat-ingat, berarti kalau X itu kemarin adalah yang kanan positif, yang kiri negatif, Y itu yang atas positif, yang bawah negatif ya teman-teman ya. Ini ada di sumbu koordinat. Kalau teman-teman lihat area koordinatnya itu ada yang di warna merah. Teman-teman fokus yang garis warna merah ya. Kira-kira area koordinatnya itu dia berada di koordinat berapa nih? Ada yang bisa tebak nggak teman-teman?
Boleh teman-teman perhatikan dulu ya. Teman-teman simak, teman-teman perhatikan baik-baik. Kira-kira yang berwarna merah ini, wilayah ini dia tuh berada di koordinat berapa teman-teman? Mungkin ada yang bisa tebak dulu. Minus 180. Minus 180. Kaira ya. Iya, minus 180-nya tuh apa? X atau Y? Kalau koordinat kemarin ada dua ya, X sama Y. Berarti kalau di sini ada koordinatnya minus 180, X-nya di mana, Y-nya berapa? Yang di mana? Yang X-nya 240. X-nya 240 ya. Kalau kalau Y-nya berarti berapa? Minus 180. Minus 180. Nah, kalau seperti itu, berarti nanti posisinya hanya di titik ini nih. Iya, bener nggak teman-teman? Kalau misalnya yang teman-teman katakan tadi, misalnya X-nya adalah 240, sedangkan Y-nya, aduh nggak enak banget nih Miss Dan-nya, maaf ya. Nih, misalnya X-nya 240 dan Y-nya itu minus 180, berarti nanti dia hanya berada di titik ini. Sedangkan kita mau bikin cakupan wilayahnya itu adalah dari kiri ke kanan nih teman-teman, dari minus 240 ke 240. Kira-kira bagaimana? Nah, sekarang kita bisa lihat itu kenapa kita akan belajar materi hari ini. Materi hari ini kita akan mempelajari terkait area koordinat atau wilayah koordinat tadi yang mencakup banyak tempat ya, kayak gini ya teman-teman yang di warna merah ini. Nah, nanti akan ada kode yang kita bisa sambungkan ke dalam kode operator. Kemarin ya, kita sudah belajar terkait operator kodenya yang berwarna hijau. Sudah ada Dinda. Hai Din, selamat malam. Gitu ya teman-teman ya. Boleh Dinda sambil menyimak ya. Jadi nanti kalau misalnya kita ingin mengetahui sebuah area koordinat, kita bisa menggabungkan menggunakan kode operator. Kode operator itu kemarin ada banyak, jadi bukan and or sama not aja ya teman-teman ya, tetapi ada yang misalnya lebih dari, kurang dari, sama dengan. Dan nanti teman-teman bisa taruh em, ada kode posisi Y itu berarti ada di sumbu Y ya teman-teman ya. Dan juga di sini kurang dari minus 170. Karena teman-teman lihat area yang kita tandai ini, area koordinat yang berwarna merah itu, dia lebih kecil dari minus 170. Jadi pokoknya ya teman-teman ya, area koordinat di sini yang menjadi areanya itu dia akan lebih kecil dari minus 170 sampai unlimited gitu, sampai kita tidak tahu misalnya ada sampai minus 200, minus 280, minus 1000. Nah, itu yang terpenting di sini kita sudah menetapkan bahwa posisinya itu area koordinatnya adalah kurang dari minus 170. Miss kok kurang? Iya, karena kan dia angka negatif. Kalau angka negatif semakin bertambah dia harus dikurang ya teman-teman ya. Gitu. Semakin berkurang maka dia semakin besar apa namanya? Angkanya gitu. Itu yang disebut dengan bilangan negatif. Oke, kita cek lagi itu untuk Y-nya. Nah, kalau area koordinat di sini berarti apa nih teman-teman? Teman-teman bisa menggunakan kode apa nih kalau untuk area koordinat ini nih teman-teman? Kali ini yang warna merah yang ini ya. Coba kalau kalau dari yang warna merah ini nanti teman-teman pakai kode apa? Menggunakan kode referensi yang sebelumnya ya berarti ya. Nih. Hmm, Fatih? Hah? Fatih, kamu tidak ada suaranya nih. Tes, tes. Iya nih Fatih, Fatih belum ada suaranya. Coba boleh disetting dulu ya untuk mikrofonnya nggak apa-apa. Silakan Fatih. Ada yang tahu? Di bagian yang ditunjukinnya itu di situnya. Iya, yang warna merah tuh areanya yang kita mau tahu. Dia area koordinatnya itu berarti berapa? Pakai kode yang tadi tuh teman-teman. Berarti pakai kode apa? Nah, X iya X. kurang dari Serius kurang dari Kaira? eh lebih dari Lebih dari berapa? dari 130. Yes, betul. Betul ya. Jadi nanti kalau teman-teman ingin menetapkan area koordinat, berarti nanti teman-teman bisa menggunakan kode operator ini. Kita bisa kombinasikan untuk yang kekosongan pertama ini,
Ingat ya, kalau yang seperti ini adalah untuk taruh kondisi, sedangkan kalau kayak gini namanya untuk menaruh parameter. Parameter itu kita bisa taruh misalnya yang tadi tuh posisi Y gitu ya. Lalu katakan, nah itu adalah yang bentuknya bulat gini ya teman-teman. Berarti yang di sini nanti kita bisa taruh karena di sini area koordinatnya itu kita bisa tetapkan. Lebihnya itu adalah di sumbu X teman-teman. Berarti nanti teman-teman bisa taruh posisi X lebih dari 230 gitu. Pokoknya dari sumbu X 230 seterusnya itu adalah area koordinat yang kita maksud. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita lihat yuk ada contoh lain kah? Nah ini ya jawaban Kaira tadi ya sudah betul. Nice job Kaira. Nah, di sini ada lagi nih teman-teman. Kalau misalnya area koordinatnya ditetapkan, posisinya kalau tadi kan dari atas ke bawah ya, jadi Y-nya tuh nggak usah ditetapkan juga nggak apa-apa. Karena sudah ada acuannya itu adalah sumbu X teman-teman. Tetapi bagaimana kalau kayak gini? Kita mau area koordinatnya itu di bagian sini aja. Kita nggak mau ngeblok semuanya. Gitu. Oh, oke. Oh, boleh silakan Kak Ira. Gitu ya. Itu gimana nih kira-kira? Nah, di sini baru teman-teman bisa pakai operator logika. Nah, misalnya mau tanya, kemarin ada yang masih ingat nggak operator logika dan tuh bagaimana sih, teman-teman? Syaratnya apa tuh operator logika dan atau and kemarin? Ada yang masih ingat? Ayo, sudah lupakah, teman-teman? Operator logika dan ada yang masih ingat nggak syaratnya gimana kemarin? Kan kemarin ada operator logika dan, atau, dan juga tidak ya. Kira-kira kalau dan itu kemarin syaratnya apa? Apakah semuanya itu harus benar? Apakah salah satunya boleh salah? Kalau dan kemarin gimana? Coba kita sambil review ya. Harus benar. Tidak boleh ada yang salah. Yes, betul. Oh, baru kedengar nih suara Fatih karena pakai dua device ya. Oke, betul. Benar banget kalau operator logika dan tidak boleh ada yang salah atau semuanya benar. Atau juga bisa kita maksudkan semua kodenya ini harus dijalankan dulu baru nanti dia bisa aktif. Gitu ya. Itu kenapa kita pakai kode operator logika dan. Nah, teman-teman lihat, kita lihat di sini kenapa kita pakai operator logika dan dikarenakan kita mau menetapkan area koordinat yang kita pilih ini, dia posisinya adalah lebih dari 230. Tetapi Y-nya itu harus lebih besar dari 0. Seperti itu ya. Kalau misalnya area koordinatnya ditetapkan seperti ini, berarti teman-teman wajib pakai operator logika dan karena kita mau benar-benar strictly, benar-benar mengikuti syarat ini nih, kedua syarat ini. Yang dimana area koordinat yang kita maksud ini adalah posisi X-nya itu lebih dari 230, sedangkan Y-nya itu lebih dari 0. Gitu ya teman-teman ya. Oke deh. Nah, sekarang kita mau coba latihan dulu deh sebelum teman-teman pergi ke platform Algonova ya. Sekarang coba teman-teman lihat. Di sini ada beberapa kuis ya, ada beberapa pertanyaan. Karena ini diskusi, boleh teman-teman nanti bisa sambil nyalakan mikrofon dulu ya. Yuk kita lihat di sini teman-teman. Apakah kondisi ini benar teman-teman? Area koordinatnya adalah posisi X lebih dari 0. Benar atau salah nih? Benar. Benar. Yes, jawabannya adalah benar ya. Karena area koordinatnya itu lebih dari X ini nih teman-teman. X yang 0. 0 itu kemarin di sini ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Apakah kondisi ini benar? Apakah area koordinat ini posisinya itu kurang dari 0? Benar nggak kira-kira? Benar. 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 Yes, betul. Jawabannya benar ya, teman-teman ya. Karena kalau posisi Y itu adalah yang atas sama bawah, berarti kurang dari 0 adalah dari 0 ke bawah. Tuh, ya. Kita lanjut. Nah, sambil kita kayak main games ya ini, teman-teman ya. Apakah kondisi ini benar? Posisi X-nya adalah lebih dari 0 dan posisinya Y-nya itu kurang dari 0. Benar atau salah nih kalau yang ini? Pakai operator logika nih kalau yang ini teman-teman, karena areanya nggak luas banget ya. Benar atau salah kira-kira? Benar. Benar. Kalau kata Fatih benar ya. Kalau yang lain, Menurutku benar. menurutku benar. Oke, yang lain.
Benar. 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 Benar, oke. Kita cek ya. Posisi X-nya lebih dari nol. Nah, kalau X lebih dari nol berarti ke kanan, betul. Ya, yang ini ya. Sekarang, posisi Y-nya kurang dari nol. Y itu atas bawah. Berarti kalau kurang dari, dia ke bawah. Yes, betul banget. Good job ya, teman-teman ya. Kalau yang ini jawabannya adalah benar. Ya, kita lihat area koordinat ini. Apakah kondisi ini benar, teman-teman? Posisi X-nya itu lebih dari minus 180. What do you think? Betul nggak nih? Ayo, betul atau salah nih kalau yang ini teman-teman? Salah. 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 Kalau yang jawab salah kenapa nih? Kira-kira teman-teman? Karena areanya nggak lebih dari minus 180. Iya, harusnya kurang Eh, dari. lebih Kurang dari kecil. 180. Iya, betul. Ingat ya yang tadi syaratnya teman-teman. Kalau minus, kita mau pergi ke bilangan yang lebih tinggi, tingkatannya ya atau besarannya, dia itu adalah kita pakai operator kurang. Makanya di sini salah ya. Kalau lebih besar harusnya dia kan terus ke kanan, teman-teman. Kalau ke kiri udah benar nih, area koordinatnya dari minus 180 ke kiri. Nah, itu harusnya kurang dari. Berarti untuk pernyataan ini, area koordinatnya salah ya, teman-teman. Oke, good. Oke, clearin. Silakan. Oke, satu lagi yuk, teman-teman. Apakah kondisi ini benar? Posisi Y-nya lebih besar dari 150. Benar nggak ya? Atau salah? Benar. 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 Benar, iya. Betul ya. Jadi kalau yang ini jawabannya adalah benar karena posisi area koordinatnya itu adalah dari Y 150 dan lebih besar lagi ke atas gitu ya. Oke, good job. Artinya Miss-nya yakin teman-teman kayaknya sudah sedikit lumayan paham ya. Kalau teman-teman sendiri gimana? Sudah paham belum sih terkait area koordinat, teman-teman? Masih agak bingung. Masih agak bingung. Iya, kalau yang lain, what do you think, guys? Lumayan. 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 Lumayan, oke, good. Benar ya, karena memang ini pertama kali kita belajar area koordinat, jadi nanti kita akan mengulas lagi, kita akan memperdalam materi ini di dalam latihan. Oke, yuk kalau gitu sekarang kita mau coba latihannya, jadi teman-teman bisa pergi ke platform Algonova. Kali ini sudah pelajaran ke-20 ya teman-teman ya. Dan sekarang teman-teman pergi ke nomor satu yang namanya adalah Scratch Area Koordinat. Sehingga teman-teman tahu nih contoh dari project apa yang biasanya pakai area koordinat. Nah, kenapa tadi Miss Dania bilang cukup penting, teman-teman? Karena area koordinat ini biasa digunakan untuk pembuatan games yang dia memiliki gravitasi. Ya, teman-teman ya. Kenapa penting? Karena ini biasanya area koordinat ini digunakan untuk games yang ada gravitasinya. Seperti itu. Nah, maka dari itu biasanya kalau games gravitasi kan kita harus bikin karakternya itu dia jangan sampai jatuh ya, teman-teman. Kalau jatuh, maka misalnya dia jatuhnya di area Y kurang dari minus 180. Maka nanti kita bisa taruh logika, maka kita bisa taruh logika, nanti dia tuh kalah, teman-teman. Waduh, nggak bisa diklik lagi. Nah, contohnya kayak gini ya. Dia kan lebih dari 180. Nah, itu dia baru kalah. Akan ada tulisan saya terjebak di rawa. Gitu ya, teman-teman. Jadi itu kenapa area koordinat itu penting, karena biasanya kita gunakan untuk tipe games yang dia memiliki gravitasi. Oke, baik. Kalau gitu sebelum kita coba, jangan lupa untuk ini dulu ya teman-teman ya. Untuk mencoba gamesnya dulu yang ada di soal. Misalnya izin clear dulu. Nah, kita coba mainkan ya. Jadi di sini ada games tentang Frankenstein ya teman-teman ya. Yang dimana kita harus mempertahankan dia jangan sampai terjatuh ke area koordinat tadi itu yang misalnya contohkan ya teman-teman ya. Di sini ada platformnya. Platformnya itu adalah tempat berpijaknya ya. Supaya menahan dia tidak terjatuh yaitu batu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Kalau gitu kita baca dulu soalnya. Ini adalah sprite Frank. Dia bisa melompati bebatuan. Kontrol dia menggunakan tombol panah dan jangan biarkan dia terjebak di rawa. Yuk kita coba ya teman-teman ya. Kasih penempatan awal dulu. Oke, jangan lupa kalau bertemu soal penempatan awal, berarti kita kerjakan penempatan awal dulu. Kalau teman-teman tutup, kita mau bikin penempatan awal posisi Frankenstein di sini nih udah bener ya teman-teman ya. Berarti kalau penempatan awal taruhnya di mana teman-teman? Masih ingat nggak? Ini kita udah lama nggak ada penempatan awal. Biasanya penempatan awal itu taruhnya di mana posisinya?
You guys still remember? Kalau penempatan awal biasanya taruh di mana? Di bawah ketika bendera hijau diklik. Yes, betul. Good job, Fatih masih ingat ya. Betul banget. Jadi nanti untuk penempatan awal ini kita taruh di bawahnya bendera hijau. Jadi setiap penempatan awal tuh dia selalu ada di bawah bendera hijau ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman taruh satu aja tuh di situ tuh. Nah, sebelum selamanya ada control, gravity, sama loss. Selanjutnya kita akan tambahkan yang ini, kita baru lihat yang ini ya, teman-teman ya. Sprite Frank terjebak di rawa. Oke, tadi kalau teman-teman perhatikan, Franknya saat jatuh maka dia akan game over. Tapi kita belum tahu pasti berapa sih koordinatnya. Nah, kalau di soal sudah ditetapkan seperti ini. Kalau misalnya nanti teman-teman mau bikin sendiri gamesnya, gimana Miss cara netapinnya? Caranya gini, coba teman-teman perhatikan ya. Karena minggu depan teman-teman harus bikin projectnya sendiri nih yang tipenya kayak gini juga nih, yang ada gravity-nya ya. Jadi teman-teman perhatikan, untuk mengetahui posisi frame-nya itu nanti teman-teman mau bikin area koordinat, teman-teman bisa menetapkan dengan cara fokus melihat koordinat Y ini. Karena kalau kita tarik-tarik frame-nya, dia itu Y-nya akan berubah sesuai dengan titik koordinatnya, gitu ya. Sekarang ini kerendahan ini nih, titik yang ini dia tuh berada di -76. Mau lebih rendah lagi, karena ini kan batunya masih menyentuh Frankenstein ya. Jadi kita bisa tarik, oh ternyata aku mau bikin area koordinatnya tuh mulai dari -115 Miss Dania. Boleh, berarti nanti mulai dari yang tempat si Frank ini berpijak ya teman-teman ya. Lalu kita kasih kurang dari, maka dari sini ke bawah Frankenstein-nya jatuh nih ke posisi ini, baik di sini, baik di sini, baik di sini, di sini, di sini, maka gamesnya bisa game over. Gitu. Minggu depan gitu ya caranya ya untuk menetapkan area koordinat mana yang teman-teman mau bikin. Oke, kalau gitu sekarang kita tambahkan di dalam jikanya. Nah, jadi yang nomor satu tuh gampang. Tinggal tambahkan kode yang ini ya teman-teman ya. Pakai yang tadi. Berarti di dalam jika kita kasih operator apa nih teman-teman? Lebih besar atau lebih kecil? Ada yang bisa jawab? B besar. Kalau Raisya lebih Lebih kecil. besar. Oke, Alfati lebih kecil yang lain? Lebih Kecil. kecil. Lebih Kecil. kecil. Clearin, tadi kayaknya mau jawab ya? Iya. Dinda, lebih kecil atau lebih besar dia? Clearin? Iya, jadi jawabannya, terima kasih ya yang sudah menjawab teman-teman. Ternyata jawabannya adalah yang lebih kecil, karena kan dia dari minusnya teman-teman, Y-nya ya. Y-nya itu dari minus ke bawah, berarti kita mau bikin dia itu akan bertambah lagi, berarti kita kasih yang lebih kecil. Kaira, ingin bertanya? Berarti kalau minus dia lebih kecil. Benar, kalau minus itu dia lebih kecil Kaira, karena kalau di matematika ya, sebagai contoh, -1 dikurang -1. Punya hutang satu, ada hutang lagi satu. Jadi hutangnya ada berapa nih? Dua. Minus Wah, 2. makanya kalau minus itu kita pakainya, kalau dari minus ke bawah ya, misalnya dari minus kita mau minus lagi sampai seterusnya, kita pakainya lebih kecil Kaira. Gitu. Kalau kenapa nggak lebih besar berarti kayak gini. Punya hutang satu, lalu kita bayar satu. Berarti hutangnya ada 0 gitu ya. Jadi nanti dia lebih bertambah. Makanya kita pakainya lebih kecil ya, Kaira. Oke, lalu di dalam sini pakainya apa nih, teman-teman? Untuk yang parameter pertama, pakainya ya, Y. iya. Di sini langsung dikasih tahu ya, udah di-spill nih, cuman ada posisi Y soalnya. Good job, betul ya, teman-teman ya. Di sini kita pakai parameter yang pertama adalah posisi Y, dan di sini angkanya berapa nih, teman-teman? Ada yang tahu? Nah, ini sesuaiin soal aja ya. 130. Betul. Kita ikutin soal aja berarti -130. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti posisinya dari -130, misalnya nih kita cek di sini ya teman-teman ya, -130. Ah, dari sini nih berarti nih, dari paling bawah banget ke bawah lagi, karena nanti dia bisa menembus pinggir juga ya. Maka gamesnya itu berakhir atau game over. Gitu ya. Oke, kalau sudah boleh dicek teman-teman. Tuh, udah berhasil ya. Kalau sudah jangan lupa disimpan. Lalu, sekarang misalnya mau coba teman-teman kerjakan dari nomor 2 sampai emoji smile. Karena nomor 2 sampai emoji smile tuh gampang, teman-teman. Boleh teman-teman kerjakan dulu ya. Silakan teman-teman. Tapi nanti kalau ada pertanyaan boleh banget. Silakan.
gampang nih, nomor 2 sama nomor 3 tuh masih gampang ya terkait area koordinat juga. Dan kayaknya udah di-spill juga nih soalnya di soal gitu ya. Nanti coba teman-teman kerjain dulu. Silakan ya teman-teman ya, nanti yang ingin bertanya boleh banget, silakan. Nanti Miss-nya bisa bantu juga. Oh iya, silakan Din. Miss, Iya, Afka? yang nomor 2 itu Mm-mm. gimana ya? Nomor 2, kamu udah coba kah? Afka Yang sudah coba sekali kah? doang, terus Ya, diganti-ganti. Miss, Mm-mm. nomor nggak bisa. Belum. Nomor berapa? Nomor 2 juga aku nggak bisa, Miss. Lahirin juga nggak bisa ya nomor 2 ya? Oke, karena di situ oke boleh Diandra. Jadi kalau nomor 2 itu kalau kita baca soalnya di sini teman-teman kan harus bikin controller dulu ya. Betul nggak teman-teman? Berarti untuk si sprite ini. Benar ya. Jadi kita bikin controller dulu seperti biasa. Tetapi ada salah satu controller yang kita butuh tambahkan kode ini yang ada di soal nih gitu. Jadi teman-teman bikin controller seperti biasa dulu nomor 2. Berarti ada panah atas, panah kiri, kanan, dan juga bawah. Lalu teman-teman bisa tetapkan di controller mana, berarti panah atas, kiri, kanan, bawah, yang harus ditambahkan kode itu tuh yang ada di soal. Boleh dicoba-coba dulu ya, oke? Silakan teman-teman, biar nanti teman-teman ini nih puas nih kalau udah dapat jawabannya kayak wah ternyata itu ya gitu teman-teman. Jadi misalnya mau menumbuhkan skill itu tuh perasaan itu ya kepada teman-teman semua. Silakan, boleh dicoba dulu. Controllernya ini berarti bekerja terus-menerus ya teman-teman tanpa berhenti. Oke? Baik, kalau gitu seperti biasa Miss-nya mau cek dong progresnya dari Fadil, El, Dinda, Raisya, dan Fatih. Boleh ya teman-teman sambil share screen ya. Terima kasih. Wah, udah ada Fadil nih yang share screen. Udah, Ih, Miss. aman ya? Yeay, finally. Gitu. Nice job. Silakan. Jadi ya teman-teman, kode yang ini nih yang di nomor 2, dia itu pasti ada di dalam kondisi salah satu kontroler teman-teman. Jadi dia bukan berbeda kondisi ya, tapi dia masuk ke dalam kondisi. Jadi di dalam jika ada jika Miss, lagi nih nanti. Yes, Kaira? pakai selamanya. Betul, pakai samanya ya. Kalau nggak pakai nanti dia bergeraknya cuma satu kali. Silakan ya. Oh iya, padahal tuh udah di-spill tuh di soalnya teman-teman. Jika tombol panah atas ditekan, tetapi koordinat Y-nya lebih besar dari 25, tidak ada gerakan yang terjadi. Nah, itu dia. Clue-nya, teman-teman. Berarti taruhnya di mana tuh kondisinya? Miss, boleh tolong kirim link? Oh, maksudnya Dinda ini ya? Belum masuk ya, Din? Apakah betul? Nah, itu Dinda bisa masuk dulu ya. Silakan. Oke, semangat, teman-teman. Jadi clue-nya ya teman-teman, clue-nya itu kode yang tadi teman-teman udah taruh sesuai yang di soal, taruhnya di dalam kondisi panah yang ke atas. Jadi dia itu ada dua kondisi. Di dalamnya jika panah ke atas, lalu ada jika posisi yang tadi. Gitu, dia numpuk jadinya. Seperti itu ya. Silakan. Wow, Raisya udah berhasil tuh ya? Wih, good Gak job. ngerti, Miss. Kalau Fatih nggak ngerti ya, oke, Miss-nya spill ya untuk Fatih ya. Berarti di sini Fatih nih tidak usah pakai ubah ukuran. Ini juga tidak usah, ya. Langsung panah kayak biasa ya, panah atas kanan kiri bawah, benar. Tetapi yang ini Fatih taruh di sini. Jadi di dalam kondisi ada kondisi lagi. Jika yang ini yes gitu ya Fatih ya. Karena ada syarat lagi saat dia pergi ke atas. Seperti itu. Dah, boleh coba. Nice, gitu ya Fatih ya. Good job. Lanjutin lagi teman-teman. Tadi gimana, Miss? Siapa tuh yang bertanya? Kaira?
Iya, jadi Kak Ira, oh nih bener nih kalau lagi lihat punyanya Fadil, coba Fadil ke bawah. Kalau Fadil semuanya nih, Fadil hanya panah ke atas ya nih. Jadi nanti yang jika ini taruh di dalam kondisi yang tombol panah ke atas. Gitu Kak Ira. Itu aja udah. Iya, yang pakai yang panah ke atas aja ya Fadil dan teman-teman ya. Yang lainnya bebas. Seperti itu. Aku tetap gak bisa. Boleh sambil share screen? Coba ya. Iya, Dinda. Oh, ini Kaira. Karena Kaira belum taruh di sini. Jadi dia masih berbeda kondisi nih kalau kayak gini. Nah, kita mau bikin, oh, dari jikanya juga. Di bawahnya ubah Y sebesar. Nah, itu bukan. Jadi ubah Y-nya di atasnya jika ini. Yes. Nah, betul kayak gitu ya. Good Miss, job. yang Iya, nomor 3 itu masih Miss. Gimana? sama-sama. Nomor tiga juga sama tuh sekilas mirip kayak nomor 2. Boleh dicoba dulu ya, Kak. Kalau Dinda tadi ingin bertanya, kayaknya Din, kenapa Din? Dinda, isinya tidak terdengar suaranya, kenapa Din? Mm-mm. Wah, iya Dinda, tidak ada suaranya nih, Miss Dania tidak terdengar suara Dinda. Kenapa ya, Din? Oke, boleh coba disetting dulu sama Dinda ya. Atau kalau mau sambil bertanya, boleh Dinda sambil share screen, it's okay. Silakan ya, Din. Oke, wah, kalau L di sini jikanya tetap ada ubah Y sebesar 5-nya ya. Kayak panah ke atas, iya. Nah, sekarang ini taruh di sininya. Taruh di bawahnya nih L. Di dalamnya tapi di dalam jika. Kalau kayak gitu dia berbeda kondisi. Iya, di bawahnya sini. Oh, baru bisa login Dinda. Oke, iya, nggak apa-apa Dinda. Silakan boleh langsung kerjakan ya Din. Dinda bisa pergi ke nomor 20, lalu Dinda kerjakan yang scratch nomor 1. Oke, Din? Silakan Dinda. Itu udah bener kayak gitu El tadi di dalam situ? Yes. Tetapi di sini kita lihat soalnya apa tuh? Kamu ikuti soalnya. Oh iya, tinggal ditambahin dalam ini. Ubah Y minus 3. Oke, silakan teman-teman. Wih, Fatih cepet banget. Udah selesai ya. Oke, good. Kita tunggu yang lain dulu ya. Wah, Raisya juga nih udah selesai ya. Nice job. Kita tunggu yang lain dulu ya. Teman-teman semangat. Nanti yang sudah bisa infokan Miss Dania ya kalau sudah sampai apa namanya? Survei gitu. Kalau Dinda boleh sambil share screen ya. Oh, Diandra udah selesai juga. Wih, good job Diandra. Kita tunggu yang lain dulu ya Diandra. Oke deh. Ini sudah. Clearin, ya, oke, good job. Nice job ya clearin. Kita tunggu yang lain dulu ya. Oke, ini punya Dinda ya, Din. Coba. Nah, berarti Dinda bisa tambahkan dulu pergi ke-nya di sini, di bawah bendera hijau. Heeh. Kalau sudah, kita mau taruh untuk dia itu lebih kecil. Operator lebih kecil di Miss, dalam sudah. kondisinya. Yes, good job, Afkar. Kita tunggu yang lain dulu ya, Afkar. Oke, lalu kita taruh posisi Y di parameter ini nih, Din. Bener. Nah, tetapi di sini kita ubah jadi minus 130 sesuai dengan soalnya ya. Jadi nanti dia kalau ke Jawa lagi. Kalau ke bawah, maka nanti dia akan game over. Nah, coba Dinda mainkan ya. Apakah sudah berhasil atau belum? Oke. Terima kasih. Setelah ini kita mau bikin games platformer ya. Teman-teman, waktunya sekitar 5 menitan lagi. Jadi yang belum semangat, nanti yang ingin bertanya boleh info Miss Dania ya. Gitu. Karena nanti pukul 45 kita mau bikin games ya. Oh, boleh silakan, Afkar. Boleh ya? Oke. Nah, kalau ini, Din,
Ini kan sudah ada controllernya. Oh, ternyata nomor 2 udah ada controllernya ya. Nah, tinggal ditambahkan kode yang ada di sini nih. Dinda tambahin. Dinda baca dulu soalnya ya. Selesaikan kode yang dipicu ketika Anda menekan tombol panah atas, maka ada kode ini. Nih, berarti kondisi yang panah atas kan yang ini, Din. Kamu tinggal tambahin kode ini ya, Dinda, ke dalam sini. Berarti dilanjutin dari ubah Y, lalu ada jika lagi, lalu bla 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 bla. Gitu ya, Din. Ikutin aja soalnya. Silakan, Dinda. Kenapa, Din? Miss, Iya. kalau yang ini di yang bonus dikerjain juga nggak? Kalau mau boleh, tapi kalau bonus itu biasanya untuk PR gitu ya, atau bisa dikerjain di rumah kalau teman-teman ingin latihan gitu ya teman-teman. Tapi kalau Kaira mau, boleh sambil tunggu yang lain ya, dicoba dulu, it's okay. 5 menitan lagi nih. Oke Kaira? Miss, nomor 3 gimana? El masih bingung nomor 3. Oke, coba kita bahas nomor 3. Itu kita baca dulu soalnya. Oh iya, kalau nomor 3 sesuai soalnya kok. El, coba ya, El tambahin dulu ya. Soalnya sesuai dengan soalnya banget itu kodenya. Berarti nanti kamu bikin dua kondisi yang ada di dalam selamanya. Coba ya, El. Atau sambil El udah sambil share screen. Nanti mestinya cek, oke? Nah, Dina taruh di sini. Jikanya karena ini adalah kondisi yang berbeda kalau seperti ini, dia. Nah, kita mau lanjutin kondisi. Betul kayak gitu. Dalam jika ada jika lagi. Oke, dah dimainkan. Coba Miss cek untuk L ya. Wah, tuh ininya udah L. Kalau dicek udah berhasil belum? Oh, masih belum ya? Coba Miss Daniel lihat. Posisi X kurang dari -15. Oke. Kalau yang ke kanan sudahkah? L? Sudah sesuai? Ulangi sampai posisi X lebih dari 100. Kayaknya karena ini salah posisi aja. Biasa tuh kalau yang ngecek platform dia harus benar-benar ini ya, eh berurutan gitu. Jadi kalau bisa L di rotate nih atau dicoba dipindahin. Iya, betul posisinya aja. Silakan, udah berhasil belum? Nah, kan betul. Padahal udah bener ya kodenya L ya. Iya, biasa deh kalau platform gitu, teman-teman. Oke, semangat teman-teman yang lain. Nah, ini Dinda bisa lakukan ya, kodenya sama kok kayak soalnya. Berarti Dinda bisa buka-buka soalnya dan coba dikerjakan ya. Silakan, Din. Wah, udah selesai semua ya, berarti kecuali Dinda nggak apa-apa, Dinda pelan-pelan aja karena masih ada 3 menit. Boleh dilanjutin ya, Din? Sesuai soalnya aja tuh, ikutin soalnya aja. Nah, itu dia, silakan. Oh iya, silakan Fatih, boleh ya. Yang lain mau ambil minum, mau ambil cemilan dulu boleh banget ya teman-teman ya. Mau ke toilet, silakan. Bisa ambil cemilan. Boleh, silakan ya. Sebelum kita bikin games nih, sebentar lagi kita bikin games soalnya. Oke? Nice. Lanjut lagi. Jangan lupa bendera hijaunya, Din. Nanti nggak bisa dimainin ya. Oke, betul. Boleh, silakan Diandra. Nice, pinter. Kalau ke kanan berarti kita pakai yang lebih besar. Area koordinatnya ya. Tinggal tambahin ubah X sebesar 3. Jangan lupa dikunci dengan selamanya. Udah deh. Iya, betul. Good job, Din. Udah berhasil tuh pasti. Silakan. Tuh, jadi dia ada areanya yang nggak boleh ditembus ya sama karakternya. Maksud dari nomor 3 tuh seperti itu, teman-teman. Yes, good job. Boleh Dinda review dulu ya. Selanjutnya kita lanjut ke gamesnya. Pas banget nih. Jam 19.45 ya, sebentar lagi ya.
Baik, untuk teman-teman, Missnya izin stop share screen dulu ya, yang lagi share screen. Terima kasih teman-teman sudah berusaha menyelesaikan soal-soal di nomor satu ya. Oke, setelah ini kita mau bikin games. Tapi sebelum itu, Missnya mau peringatkan lagi. Jadi untuk games ini adalah sebagai referensi games teman-teman di minggu depan ya. Karena minggu depan teman-teman mulai untuk pembuatan project akhir. Nah, artinya dalam waktu seminggu ini silakan teman-teman pikirkan teman-teman nanti di project akhir tipe gamesnya itu tentang apa, temanya tentang apa. Kalau di sini temanya adalah tentang Kapten Kepler, misalnya teman-teman nggak mau tentang Kapten Kepler juga boleh. Diusahakan kalau teman-teman mau mendownload aset dari luar seperti yang di modul lalu ya teman-teman ya, boleh dilakukan sebelum kelas ya teman-teman ya. Jadi nanti minggu depan teman-teman tinggal taruh-taruh aja nih aset-asetnya di dalam gamesnya. Oke, Miss, baik. kayak Heeh, waktu itu lagi di apa apa tuh? di upload. Di-upload, di-publish, dia di ini ya Hall of Fame ya. Iya dong. Jadi Iya. nanti hasil akhirnya kita publish lagi ya biar nanti semua student di Algonova tahu nih project-projectnya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman kemarin udah publish tuh projectnya coba cek-cek deh. Ada yang sudah nge-like belum? Sudah ada yang eh, kasih komen atau belum tuh? Karena itu kayak sosial medianya teman-teman nih ya. Gimana caranya, Miss? Iya, Lupa. caranya gini. Misalnya ya, kita kita demo dulu ya. Kita cek dulu ya. Misalnya, kemarin teman-teman udah bikin nih di The Hall of Fame. Lalu teman-teman cari di sini ada nggak ya? Misalnya ada nih ya, murid. Misalnya bukan murid tapi, nah ini nanti teman-teman cari. Nah, ya tuh ada tuh ya teman-teman ya. Nanti teman-teman cari dan nanti bisa dibuka seperti ini misalnya nih. Tuh, kita cek ya misalnya yang ini. Biasanya ada di bawah kayak gini persis banget tampilannya kayak gini teman-teman. Nanti kalau teman-teman cari ada namanya teman-teman, dibuka dulu project yang kemarin sudah dipublish, lalu dilihat ya. Nah, contohnya nih ada yang sudah komen jump scare warning please bla 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 bla. Biasanya komennya ada yang dia memuji, ada juga dia yang beri feedback. Ingat ya kemarin pentingnya feedback itu sebenarnya untuk apa yang terbaik untuk games kita. Jadi nanti kalau dikasih feedback kalau dia masih batas wajar, boleh ya teman-teman ya, boleh teman-teman jangan diambil hati gitu ya. Misalnya kayak gini, jump scare warning please gitu. Itu kan untuk membangun games kita juga gitu ya. Jadi nanti kalau yang sudah dipublish, boleh tuh cek-cek kira-kira udah ada yang kasih saran, udah ada yang tulis komen, sudah ada yang nge-love atau belum nih teman-teman. Kalau ini contohnya ada 25 orang ya yang nge-love dan ada juga ini nih mata teman-teman. Kalau mata itu banyak yang lihat nih misalnya yang lihat berapa. Kalau ini biasanya di remix nih teman-teman. Kalau yang ini nih yang seperti kopi ya, ini berarti ada yang nge-remix. Remix itu apa? Jadi dia bisa, nah yang ini nih teman-teman, remix nih. Kita bisa bikin kayak duplikat ya. Kita bisa salin gamesnya dia dan kita bisa bikin ulang. Tapi kalau kayak gitu kan nggak original ya. Seperti itu. Oke, Miss, boleh nanti. Raisa? cara publishnya tuh emang gimana sih? Nggak tahu, Miss. Iya, kemarin Missnya udah kirim tuh di WhatsApp. Mungkin nanti setelah pembuatan project akhir, Missnya tutorialin lagi ya, Raisa ya, cara publishnya, oke? Oke. Thank you. Baik, kalau gitu sekarang kita lanjut dulu aja ya teman-teman, karena ini takutnya kita nggak cukup nih waktunya, karena masih ada periksa dirimu anyway. Kalau gitu sekarang teman-teman pergi lagi ke area koordinat, dan kita pergi ke nomor 2 ya, namanya adalah Scratch Platformer. Nah, selamat datang nih teman-teman di tipe games namanya platformer. Kalau biasanya student-student yang belajar dengan Scratch baik di Algonova atau dimanapun itu, kalau belum bikin games platformer, itu dia belum sah, dia sudah belajar Scratch ya teman-teman ya. Nah, pas banget nih. Sekarang kita mau bikin games platformernya. Kita buka dulu ya, kita coba mainkan teman-teman. Nah, di sini ada Kapten Kepler yang kita bisa arahkan kayak Mario sih sekilas ya, teman-teman ya. Dan di sini ada rintangannya. Kalau misalnya Kapten Kepler menyentuh tepian tuh yang ada garisnya, maka akan pergi ke level 2 dan ada level 3 juga. Gitu. Tujuannya juga ada tuh ya. Berarti untuk struktur gamenya masih sama. Ada controller, ada rintangan, sama ada tujuan. Tetapi bedanya di sini genrenya adalah pembuatan games platformer ya, teman-teman ya. Jadi nanti untuk project akhirnya juga ada temanya nih, teman-teman harus bikin games yang sesuai juga kayak gini, contohnya kayak platformer ini. Gitu ya. Oke, baik yuk kita kerjain sama-sama ya. Yang penting tadi teman-teman udah coba lihat untuk cara bermainnya. Misalnya clear dulu.
Tenang teman-teman, kalau ini kan belum bikin dari nol ya. Jadi ini mah cuman untuk apa namanya, melengkapi kode aja sih kalau ini ya untuk games yang ini ya. Oke, kita mulai dulu dari yang ini. Aturan jika pemain ada di bawah stage, maka dia akan kalah. Aturan lainnya apa nih? Jangan lupakan aturan lainnya bagaimana cara kerja musuh dari rintangan. Berarti nanti teman-teman bikin rintangannya. Oke, lalu pergerakan musuh level 1 dan 2 dan transisi antar level. Nah, ini adalah kode-kode yang teman-teman harus tambahin nih. Dimulai dari aturan jika pemain ada di bawah stage, maka dia akan kalah. Oke, berarti itu terkait gravity ya teman-teman, atau gravitasi. Coba teman-teman cari di kodenya Kapten Kepler, ini sekilas sudah ada semua ya. Tetapi untuk definisi gravitasi ini, oh udah ada ya? Oke, gravitasi sudah ada. Oh, yang ini lompat ya. Berarti nanti teman-teman tinggal tambahin aja yang belum ada. Kayak lompat, menyentuh rintangan, posisi di bagian bawah stage. Nah, oke. Ini dulu aja ya yang teman-teman lanjutkan ya. Ternyata gravitasi malah udah ya. Padahal gravitasi adalah yang tentang terkait ini juga nih, area koordinat. Baik, yuk kita lanjutkan ya teman-teman. Dimulai dari lompat dulu deh. Kita coba bikin definisi dari lompat dulu ya teman-teman ya. Kalau melompat itu, kalau teman-teman perhatikan, tadi tuh kita pakai controller yaitu controller panah ke atas dan menyentuh yang ini nih teman-teman, platformnya ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bisa kasih kondisi yaitu jika maka. Lalu kita pakai operator logika dan karena kondisinya ada dua dan dia itu strict. Harus dua-duanya itu kita lakukan. Yang pertama pakai controller apa nih tadi teman-teman untuk lompat? Apakah W atau panah ke atas tadi kalau teman-teman mainkan? Ke atas. Kalau Fatih W ya, iya boleh nih. Di sini teman-teman boleh sesuaikan ya. Tapi kalau dari contohnya tadi panah ke atas, betul. Nah berarti kita kasih kondisi yang pertama. Kondisi yang pertama adalah kita kasih untuk dia cara untuk melompat, misalnya pakai W atau panah ke atas. Lalu untuk kondisi yang kedua, di sini kita pakai menyentuh warna. Menyentuh warnanya di sini kita ambil warna dari platformer. Kenapa ini harus pakai menyentuh warna Miss Denia? Karena nanti kita mau bikin si siapa namanya Kapten Keplernya itu melompatnya itu sambil gravitasi. Jadi dia melompatnya itu di saat dia menginjak bagian yang berwarna ini atau si platformnya teman-teman. Kita nggak mau misalnya nih Kapten Kepler lagi lompat nih di sini tadi ya teman-teman. Terus kita klik panah atas lagi nanti dia bisa lompat lagi lebih tinggi lagi lebih tinggi lagi. Maka dari itu kita pakai operator logika dan karena kedua kondisi ini wajib dilakukan sama Kapten Kepler, kalau enggak kode di dalamnya nggak akan berhasil. Gitu. Ya, yang artinya nanti kalau dia melompat sudah ke atas, maka dia harus turun dulu, ikutin gravitasi dulu. Baru kalau udah menyentuh platformer, dia boleh lompat lagi. Gitu ya, teman-teman. Ini maksud dari yang pertama. Lanjut kita kasih kode repeat yang ada conditional repeat. Namanya adalah, nggak usah deh, coba kita pakai ulangi aja. Nah, yang ini aja teman-teman. Dan kita pakai ini nih, untuk ke atas biasanya kita pakai ubah Y ya teman-teman ya. Kayak gini nih. Ubah Y sebesar, ini teman-teman mau disesuaikan boleh. Mau misalnya lompatnya tinggi berarti 10, lebih tinggi lagi 15. Mau misalnya nggak begitu tinggi 5, boleh banget ya. Dan ulanginya di sini 15 misalnya. Oke, teman-teman nanti cek ya. Tidak usah ditambahkan lagi untuk panggilannya. Panggilannya di sini udah belum ya? Oh, belum nih teman-teman, lompat ya. Udah ada nih, udah ada. Nah, jadi teman-teman Tadi tinggal lanjutin aja. Mm-mm. Nah, itu ini ya. apa? Mm-mm. Gak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Coba. Kalau sekarang kelihatan nggak ya, Afkan? Ubah ya kan Ubah sebesar. Y. Betul, ubah Y sebesar sebesar 10. Oke, jadi teman-teman untuk prosedurnya ini tidak perlu teman-teman pikirkan cara pemanggilannya ya, karena sebenarnya udah disediakan tadi kalau kita cek ya teman-teman ya. Udah disediakan di awal berarti sudah dipanggil tuh. Tinggal kita mendefinisikan saja prosedurnya. Oke, ini teman-teman juga bisa ya mengecek misalnya kalau tadi ini nggak ada warna apa namanya yang platform tadi kira-kira apa yang terjadi. Tapi bisa juga dia.
Tuh, lihat ya teman-teman ya. Walaupun bisa, tapi dia kalau kita klik panah ke atas lagi makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Nah, itu ya. Itu kenapa kita tadi pakai ya. Oke, boleh dilanjutin dulu ya teman-teman ya, tambahin dulu ya. Bis, Iya. aku gak bisa itu apa yang buat apa tuh yang warna itu Warnanya. Oh iya, apa pipet. tuh Pipetnya. iya iya Oh iya, padahal udah L klik di situ. gak bisa itu kehalangan itu. Oh, oke, I see. Ya, memang seperti itu ya, kadang suka kehalangan. Jadi kalau kehalangan, caranya gini, teman-teman tarik aja kodenya rada ke atas, baru nanti dia akan kelihatan. Gitu ya, El? Oke? Silakan, dinaikin ke atas dulu aja. Kalau ke atas, baru nanti dia akan kelihatan. Gimana teman-teman yang sudah berhasil, ada nggak nih? Sudah bisa lompat belum, teman-teman? Aman ya, Sudah, wih. Bu. Wih, keren. Good job. Oke, itu untuk lompat ya teman-teman ya. Selanjutnya nanti kita mau yang mana dulu nih? Sisi bawah ini dulu stage baru rintangan. Rintangan mah gampang ya. Kayak games-games kita biasanya tuh kalau rintangan ya teman-teman ya. Jadi nanti rintangan teman-teman bisa bikin sendiri deh. Misalnya mau challenge. Kalau yang rintangan nanti teman-teman bikin sendiri ya. Rintangannya itu berarti nggak cuma di level 1. Tadi di level 1 kan rintangannya bola tuh roda ya. Nanti tambahin jika rodanya ya. Oke, kita lanjut. Iya Raisya, kenapa Raisya? Nggak bisa lompat. Gak bisa lompat? Sudah sesuai kodenya? Udah. Oke, Miss Dania boleh cek? Missnya cek untuk Raisya dulu ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman semua yang sudah sambil tunggu Raisya, kita tambahin satu rintangan di level 1. Sebenarnya karena ini bukan platform ya, ini bukan platform yang ngecek, jadi di level 1 ini kalau tadi di soal itu kan seperti roda berputar ya. Nah, itu teman-teman mau ganti boleh. Gitu, boleh dipilih ya untuk rintangannya ya. Oh, kayaknya coklatnya berbeda Raisya. Coba Raisya klik yang coklatnya ini, yang warna ini, yes. Kita pakai pivot aja ya. Ah, iya. Pivotnya ke yang, bukan yang itu, tetapi yang ini. Ya, betul kan? Bukan? Iya, yang warna, ya betul itu. Karena kan yang lagi dipijak nih. Iya, betul. Yang itu ya. Oke, kalau sekarang udah bisa belum, Raisya? Raisya cek deh, dia udah bisa lompat belum? Ah, Oh iya, mantap. Udah berhasil ya. Good job, Raisya. Ya, bisa izin stop dulu ya. Good, kalau gitu silakan teman-teman tambahin rintangan dulu di level 1 boleh bebas ya. Karena di sini yang cek bukan platform tapi Miss Dania. Jadi boleh teman-teman mau rintangannya di level 1 apa. Kalau tadi tuh ini nih teman-teman, kalau di soal pakai button 1 ya. Kalau teman-teman nggak mau button 1 boleh. Misalnya apa? Nah, teman-teman boleh disesuaikan. Kalau di sini misalnya Missnya mau ganti apa ya? Oke, Misnya juga button 1 aja deh. Kayaknya udah sesuai button 1. Tapi kalau bisa yang bisa menggelinding ya. Misalnya kayak ball atau yang menggelinding lainnya apa ya? Pokoknya Miss, teman-teman sesuaikan. Iya? aku nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Oh ya? Coba Miss Dania boleh cek. Apakah ada kode yang terhapus, Kak Ira? Coba Missnya cek ya. Oke, coba Miss Daniel. Oh, ini nih, karena ini belum disatukan. Coba Kak Ira ke sini. Ada prosedur yang dia belum disatukan. Nah, coba ya. Kalau sekarang udah bisa jalan atau belum? Let's see. Nah, aman ya. Kalau ke kiri kanan udah bisa belum? Kiri kanan. Nggak bisa jalan juga. Kiri kanan nggak bisa ya, Kaira ya? Kayak kita cek lagi apakah dia sudah dipanggil nih prosedurnya di bawah bendera hijau. Kita cek ya. Oh, belum ada. Oke, berarti ini langsung tambahin aja di sini nih. Benar. Oke, kalau tadi misalnya ke clear kayaknya beda-beda. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Oke, kayaknya udah bisa nih sekarang. Iya. Oke, good job ya. Lanjutkan lagi. Baik, kalau gitu teman-teman yang sudah ada rintangan, rintangannya boleh Miss, disesuaikan ininya ya. Iya, ada yang ingin bertanya? gimana biar caranya tuh dua sprite itu bisa nge bergerak dua-duanya yang sama? Soalnya takutnya berantakan. Yang sama, Jadi tiba-tiba nembus-nembus. yang apanya tuh? Afkar. Soalnya aku pakai dua sprite. Dua Jadi rintangan ya?
Ya takutnya nabrak Takutnya terus nabrak. tembus. Oh iya, jadi kalau kalau rintangan sebenarnya gampang sih, mudah banget ya untuk kode rintangan ya teman-teman ya. Kode rintangan itu kalau bisa teman-teman nanti pakai yang glide kemarin tuh, yang dimana dia bisa bergerak. Sama banget kayak rintangan yang kemarin ya teman-teman ya. Nah ini kita coba satu dulu ya Afkar ya. Mungkin kita coba cek satu dulu, nanti tinggal Afkar ubah-ubah gitu. Yuk kita tambahin ya kode untuk rintangannya. Miss harap semuanya sudah ada rintangan ya teman-teman ya. Kalau sudah ada rintangan, teman-teman kita kasih penempatan awal dulu, berarti ada bendera hijau, lalu ada tampilkan. Selanjutnya kita bikin yuk prosedur baru, namanya adalah meluncur atau bergerak juga boleh. Tuh, nanti kita harus tetapkan ya. Nih, artikan meluncur. Baru untuk meluncurnya, ini kita pakai area koordinat nih, teman-teman. Kalau pakai area koordinat, berarti kita kasih selamanya dulu. Dan kita pakai repeat yang ada conditionalnya. Ada yang tahu nggak nih teman-teman? Berarti untuk ulangi sampainya ini, di dalam ini kondisinya dikasih apa ya teman-teman? Ada yang tahu nggak? Supaya nanti dia itu menggelinding seperti ini, tapi ada batasannya. Ada batasan koordinatnya. Ada yang tahu berarti kodenya seperti apa? Betul ya? Iya, jadi karena di sini tingkatannya lebih tinggi ya teman-teman. Kalau kemarin kita pakai glide, kalau ini kita nggak pakai glide, kita pakainya adalah area koordinatnya. Oke, kalau area koordinatnya berarti kita bisa pakai yang lebih besar dulu. Ini misalnya kita kasih yang lebih besar. Jadi di sini untuk kok operatornya adalah lebih besar. Kira-kira di sini yang berubah apa teman-teman? X atau Y-nya berarti nih kalau untuk rintangannya yang nomor satu. X. X-nya X. betul. Pinter banget ya. Karena kan kita mau pergerakannya kiri kanan. Benar. Berarti kita kasih posisi X ya teman-teman ya. Ulangi sampai posisi X-nya itu lebih dari berapa ya? Lebih dari kita cek nih. Nah, ini waktunya teman-teman bisa melihat koordinatnya masing-masing ya. Kalau misalnya mau lebih lebar juga boleh. Kok iya, sorry, sorry, sorry. Nah, kita yang X nih, berarti fokus di X ya teman-teman ya. Di sini kita mau bikin ulanginya ini untuk ulangi apa Miss Dania? Kita mau ubah X-nya. Kita mau ubah X-nya biar dia bergerak misalnya ke kanan dulu. Ke kanannya itu berarti kita mau bikin dia bergeraknya kecepatannya 5 nih. Sampai posisinya di mana? Misalnya teman-teman mau bikin posisinya itu terakhir sampai sini nih. Nah, berarti nanti untuk posisi X-nya atau area koordinat si bolanya itu X-nya adalah 135 misalnya. Gitu. Ini nanti teman-teman disesuaikan aja ya. Misalnya Miss aku mau lebih dekat lagi sama tujuannya biar nih makin susah permainannya itu boleh banget. Oke, sekarang itu untuk pergerakan ke kanan. Nih, kalau pergerakan ke kanan nanti kayak gitu ya teman-teman. Kita cek misalnya dari sini. Nih, tuh, dia udah bisa meluncur, tapi ke posisi tadi nih, yaitu sampai area koordinat 135. Kalau udah sampai 135, dia nggak akan meluncur ke kanan lagi. Sekarang yang ke kiri juga sama. Yuk, Miss-nya mau, teman-teman yang ke kiri, teman-teman tetapkan sendiri ya, biar ini sebagai latihan nih. Teman-teman menggunakan area koordinat untuk rintangannya. Silakan ya. Caranya masih sama, tapi arahnya ke kiri. Gitu. Dan jangan lupa operatornya kalau ke kiri berarti pakai apa tuh? Lebih besar atau lebih kecil. Tetapkan dulu ya. Miss-nya mau challenge teman-teman soalnya. Kalau bisa teman-teman jangan sambil lihat layar Miss Dania, oke? Gitu. Ini ditetapkan. Silakan. Oke. Pan. Nanti yang sudah bisa info Miss Dania ya. Kalau misalnya bolanya ini sudah meluncur, boleh info Miss Dania. Waduh, ini cepet banget. Coba kalau 4. Oke, nah untuk kecepatannya juga teman-teman bisa sesuaikan ya. Kecepatannya ini teman-teman bisa sesuaikan, misalnya mau lebih lambat berarti bisa 2 aja, 3, oke, atau mau lebih cepat biar games yang susah bisa diubah jadi 6, 8. Nah, itu terserah teman-teman ya. Teman-teman bisa tetapkan.
Kalau sudah, yang sudah nih, Miss-nya mau, ini kayak level bonus, ini soal bonus ya. Coba teman-teman balik lagi ke Kapten Kepler dan tambahkan kode saat dia menyentuh rintangan. Gampang ya, easy peasy nih. Yuk, sambil teman-teman recall lagi materi yang minggu lalu, modul lalu ya. Kalau menyentuh rintangan berarti bagaimana? Oke? Silakan. Wah, teman-teman, sayangnya kayaknya hari ini kita nggak ada istirahat, tapi nanti sambil pembuatan games ini, teman-teman mau ambil minum, mau ambil cemilan, ke toilet juga boleh ya. Silakan. Oke? Biar kita bisa menyelesaikan games ini nih. Oke, kalau gitu sekarang kita ke Kapten Kepler lagi ya. Semuanya sudah berhasil. Ini rintangannya berjalan ya? Aman ya? Belum, Miss. Oh, yang belum siapa nih? El ya? Belum. Oh iya, boleh. Semangat, El. Atau Miss-nya kirim di ini ya, di chat box ya untuk kodenya ya. Ada lagi yang belum, teman-teman? Ada lagi kah? Oke, boleh ya. Nanti Miss-nya kirim di chat box. Teman-teman boleh sambil cek ini. Untuk rintangan ya, ini kode kode yang untuk rintangan. Oke, yang sudah ada rintangan. Oh, pertanyaan Afkar. Kalau untuk pertanyaan Afkar, Miss, aku mau beda-beda tadi gimana caranya untuk rintangannya ini dia berbeda posisi. Afkar bisa duplikat aja. Contohnya gini, ya, kamu duplikat rintangannya. Ini kan ada dua nih jadi buttonnya. Tetapi nanti Afkar tinggal ubah. Misalnya yang pertama itu dia kanan duluan. Nah, ini diubah jadi kiri duluan. Gitu. Jadi nanti dia juga bisa bergeraknya beda-beda tuh. Ya, gitu ya Afkar ya. Kalau saran dari Miss Dania gitu sih. Kalau rintangannya ada dua, tinggal diubah aja posisi kodenya. Kalau yang pertama ke kanan duluan, yang kedua ke kiri duluan. Seperti itu. Oke? Baik, kalau gitu sekarang kita ke Kapten Kepler lagi ya. Waktunya teman-teman tambahin kode untuk Kapten Kepler. Kalau misalnya dia menyentuh rintangan, maka dia akan ke posisi awal. Aduh, gampang banget ini. Yuk, teman-teman, semangat. Boleh ditambahin kodenya ya. Kalau bisa, untuk yang ini aturan menyentuh rintangan, teman-teman jangan sambil lihat layar Miss Dania ya. Karena Missnya mau sambil challenge, apakah teman-teman masih ingat atau tidak nih cara kodenya ya untuk menyentuh rintangan. Silakan teman-teman. Boleh ditambahin dulu. Easy peasy ya kalau ini ya. Oke. Posisinya mana ya? Mm, 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 mm. Oke. Mm, mm. Alright. Nanti kalau sudah dikasih kodenya, teman-teman boleh dicek ya. Kalau dia menyentuh rintangan, kira-kira udah balik ke posisi awal atau tidak. Nah, misalnya udah nih. Mau dikasih reaksi juga boleh. Misalnya nanti dia akan bilang, upsi gitu ya. Boleh banget. Miss, Iya. kan ada level 3. Mm-mm. Kan level 3 pakai Griffin. Mm-mm. Nah, itu berarti kan level 3 tuh udah ada yang pergi ke ininya. Itu berarti tinggal disalin kan? Kalau yang nomor 3, sebenarnya untuk Kapten Kepler kan nanti kodenya masih sama nih, masih yang kayak level sebelum-sebelumnya. Tetapi kalau Griffin, dia itu bedanya sama button apa nih? Karena kan Griffin rintangan juga ya, kayak Raya. Kalau Griffin berarti nanti dia area koordinatnya bukan kanan kiri, tetapi atas bawah. Iya, bener nggak? Gitu ya. Jadi kalau Griffin itu dia arahnya adalah atas bawah, bukan kiri kanan. Tapi Enggak, untuk Mm-mm. aku nanyanya itu Apa kan tuh? kalau misal kena Griffinnya itu tadi kan ada level 1 pergi ke ini, pergi Mm-mm. X-nya ini, Oke. terus level 3 pergi ke X-nya minus 2111. Nah, Heeh. itu tinggal disalin aja. Ke siapa tuh? Ke Griffinnya kah? Iya eh diartikan kan jika menyentuh Griffin kenapa? Berarti Hmm? ulang tempatnya di Oh tempat iya, yang betul. Betul banget. Good job, Kaira. Betul ya. Nice question. Jadi nanti kalau Griffin, dia kan rintangan juga ya.
teman-teman lanjutin lagi nih di sini, tetapi jikanya itu menyentuh Griffin. Nah, misalnya kayak gini. Tetapi untuk pergi ke-nya sesuai dengan levelnya masing-masing. Kalau misalnya Griffin di level 3, nanti digandakannya di level 3. Gitu ya. Betul banget, Kak Ira. Nice job ya. Oke deh, baik. Kalau gitu sekarang kita tambahkan kode yang ini ya. Jika posisi di bawah stage, kalau misalnya posisi di bawah stage itu bagaimana? Sekarang kita mau bikin pakai ke area koordinat nih, teman-teman. Gampang ya? Ini yang di bawah stage juga mudah nih. Berarti kan kalau di bawah stage untungnya di level 2 tuh nggak ada ya, nggak ada jurang ya. Berarti nanti untuk cek ini, teman-teman bisa langsung pergi ke bagian level 2. Tetapi kalau teman-teman mainkan, dia masih di level 1 ya. Tuh. Nah, itu bagaimana? Coba kita cek ya. Siarkan level 2. Oke. Level 2 di sini ada nggak? Oh, nah benar-benar. Ini teman-teman, kenapa dia nggak langsung pergi ke level 2? Karena kalau teman-teman pergi ke stage, ini rapi ya untuk kodenya ya. Jadi tuh untuk pergantian stage juga ada di kodenya tuh ada di alas kerjanya latar belakang teman-teman. Jadi teman-teman bisa pergi ke stage dulu dan di sini masih pakai bahasa Rusia. Jadi teman-teman tinggal ubah aja ya. Yang pertama ketika aku menerima level 2 berarti diubah jadi backdrop 2. Sedangkan ketika aku menerima backdrop 3, level 3, maka nanti dia akan pergi ke backdrop 3. Boleh diubah dulu ya di stage ya. Silakan teman-teman dan nanti teman-teman coba mainkan sampai level 2 supaya kita bisa kasih kode untuk saat dia menyentuh jurang ya. Saat dia jatuh ke jurang tuh baru bisa sekarang level 2. Silakan. Ini tinggal diubah aja yang di stage dan rintangannya masih kelihatan tuh di level 2. Ada yang tahu nggak? Misalnya mau challenge dong. Ada yang tahu cara menyembunyikan kode rintangan ini? Berarti pakai kode apa teman-teman? Sembunyikan. Sebelum sembunyikan, berarti dia sembunyikannya setelah apa? Ada yang tahu? Ganti backdrop. Ganti backdrop. Setelah ganti backdrop. Coba kita cek ya, apakah ada kodenya? Oh iya ada, betul ya. Jadi benar-benar jawaban Afkar ya. Jadi bisa kalau misalnya ketika latar belakang menjadi level backdrop 2 maka kita sembunyikan. Wah, pintar, good job Afkar. Tapi bisa juga kayak gini. Tadi kan saat kita pergi ke level 2 dia tuh sudah ada pesan ya. Ada yang menyiarkan pesan yaitu lanjut ke level 2. Berarti bisa juga kayak gini teman-teman. Ketika aku menerima level 2 maka sembunyikan. Nah, jadi bisa ada dua opsi ini nih. Kalau teman-teman ingin menyembunyikan rintangannya, oke? Nah, kalau teman-teman cek di level kedua ini dan teman-teman mainkan, kalau jatuh ke jurang tuh, dia masih belum mati nih teman-teman. Tuh, nothing happen ya. Masih belum ada yang terjadi di sini. Maka dari itu, kita mau tambahkan kode di ke Kapten Kepler yang tadi tuh, kalau dia menyentuh batasannya ini ya, yang di bawah ya. Baik, kalau gitu silakan teman-teman bisa pergi ke Kapten Kepler lagi. Nah, ini juga gampang ya. Berarti teman-teman tinggal tambahkan untuk menetapkan area koordinat. Kalau ini juga Missnya harap teman-teman gak lihat layar Miss Dania ya, karena kita udah gunakan tadi tuh saat latihan di Scratch ya teman-teman ya. Berarti pakai operator, pakai lebih dari atau kurang dari, yang diubah X atau Y, dan dia itu berapa untuk X atau Y-nya itu. Cara ngeceknya kayak tadi Missnya udah jelaskan ya sebelumnya ya. Yuk, semangat. Silakan teman-teman. Keulang. Hmm, mm, mm, mm. Oke. Semangat ya. Kok aku malah nggak bisa gerak.
Miss. Masih di mute, maaf. Tadi Misti udah jelaskan, maaf ya. Oke, jadi Afkar bisa cek kira-kira di sini. Kayak tadi Kaira tuh prosedurnya apakah sudah dipanggil atau belum. Kalau tidak, biasanya tadi masih di sini nih. Nanti Afkar satuin aja di sini. Cara untuk memanggil prosedur kayak kemarin. Gitu ya. Aman Afkar? Dan ini juga tadi kalau Kaira nih kayak gini nih. Dia nggak ini ya. Nggak nge-stuck Sudah, Miss. each other. Nggak, belum juga? Belum bisa? Oke. Masih belum. Baik, kalau gitu coba misalnya cek ya. Let's see. Boleh sambil share screen, Afkar? Yang lain boleh ya, semangat dicoba tuh yang tadi tuh. Kalau masuk jurang berarti gimana tadi kodenya. Jadi kalau untuk hari ini memang kita menyelesaikan sampai level 2 aja ya. Level 3 kalau teman-teman mau lanjut boleh nanti di rumah ya. Karena kodenya juga sama kayak yang tadi nih. Oke, Miss Daniel lihat dulu. Eh, kamu udah klik bendera hijaunya? Tadi Afkar boleh cek lagi klik bendera Miss, hijau dulu. Iya, Fatih? aku level 2 sama level 1-nya udah. Wih, mantap. Tinggal level 3 ya, Fatih ya. Level 3 kamu tambahin rintangan lagi tuh, berarti griffithnya ya. Semangat Fatih, good job. Terima kasih sudah infokan Miss Dania. Sudah, Miss. Tapi Oke, masih belum masih bisa. nggak bisa ya? Oke, coba Miss Dania lihat dulu. Oke, di sini udah ada panah kanan kiri. Oke, coba sebentar ya. Tadi Bu, saya habis masang ini, Miss. apa tuh? Setelah pasang ini ya? Oh, coba Miss Dania lihat. Boleh diperbesar kodenya? Oh, iya, karena di sini kan atau ya. Oh iya, kalau bisa tidak usah pakai operator logika nggak apa-apa. Afkar, karena kan yang namanya basketball sprite ini cuma satu, yaitu basketball. Lalu juga yang sprite yang namanya adalah Dove juga cuma satu. Jadi tidak usah menggunakan kode operator logika ya. Seperti itu. Oke, silakan. Boleh dicoba dulu. Miss, Iya. kok aku ininya apa sih kapten covernya tuh nggak ada tiba-tiba pas dipencet apa Mm-mm. namanya bendera warna Sama, Miss. Hijau. Oh iya, oke. Kalau gitu Raisya juga sambil share screen ya. Oke, kenapa ya punya Afkar ya? Mengarah ke arah... Oh, karena coba deh selamanya ini juga Afkar hapus. Karena kalau selamanya itu dia sudah dipanggil tuh di bawah bendera hijau. Kalau sekarang nggak bisa? Ya, gitu ya. Jadi kalau prosedur nggak bisa dikunci dengan selamanya dua kali, teman-teman, gitu ya. Maka dari itu biasanya prosedur kita taruhnya di bawah bendera hijau, gitu ya. Oke, kalau Raisya, oh iya, coba kamu klik bendera hijau lagi. Apakah sudah bisa sekarang? Ah, langsung hilang ya? Game over. Coba sebentar ya. Miss Dania cek dulu. Oke. Miss Dania lihat kalau gitu di bawah stage ya. Udah kok posisi. Ah, Missnya tahu kenapa? Karena di sini Raisa Hmm. pakai posisi X. Ayo, kalau jatuh ke jurang di sumbu koordinat apa nih? X atau Y? iya. Iya, betul. Kalau X makanya dia nggak bisa jalan. Oke, langsung game over. Oke, good, mantap. Oke, Missnya cek dulu. Sama-sama. Berarti yang sudah sampai level 2 siapa aja nih, teman-teman? Boleh Missnya cek tadi selain Fatih? Oke, Afkar sudah. Clearin, aman clearin? Sampai level 2? Aman? Bisa banget. Oke, kalau yang lain aman, teman-teman? Nah, ini ya tadi ya terakhir yang untuk si Kapten Kepler di bagian bawah stage nih yang ini nih. Jadi kalau dia jatuh ke jurang, maka nanti dia akan siarkan pesan loss. Oke? Silakan boleh ditambahin dulu. 2 menit lagi ya teman-teman sebelum teman-teman pergi ke periksa dirimu. Silakan, boleh coba dikerjain dulu. Nanti untuk level 3-nya, teman-teman bisa lanjutkan di rumah ya sebagai bahan latihan juga nih. Latihan untuk mengulang kembali kode-kode yang kita sudah pakai di level 1 dan 2. Oke ya, karena kan nanti ada rintangan lagi, lalu juga nanti ada roket ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Silakan. 1 menit lagi ya teman-teman ya, sebelum kita ke periksa dirimu.
Miss, kan nanti kan bakalan hilang sprite yang di stage pertama, level Hmm, pertama. Nah, ya. di level keduanya itu biar sembunyi di level satunya itu berarti ini dong harus ada yang menyiarkan. Yes. Nah, tapi biasanya kayaknya udah disiapkan di sini deh, Afkar. Nih, kita lihat ya. Di sini sudah disediakan sama Algonova nih. Udah ada level 2 sama level 3. Jadi nanti enaknya Afkar tinggal tambahin aja. Ketika aku menerima misalnya level 2 itu kan pasti dia sudah otomatis terganti nih backdropnya jadi backdrop 2. Baru langsung disembunyikan. Gitu ya, Afkar ya. Oke? Nice question. Oke, teman-teman, sayangnya sudah 20-20. Ada yang sudah selesai atau ada yang masih belum selesai, teman-teman? Sampai level 2? Belum sampai level 2, Miss. Oh, oke. Belum sampai level 2 ya. Oke, baik. Kalau gitu, nanti teman-teman yang belum sampai level 2 boleh lanjut lagi di rumah ya. Nanti Miss-nya kirimkan kodenya. Dan nanti teman-teman bisa langsung cek aja ya kodenya ya di sini ya. Nih, Miss-nya kirim deh sekarang. Miss-nya screenshot dulu ya. Yang sudah sampai level 2, yuk boleh teman-teman bisa pergi ke periksa dirimu dulu ya. Karena kita belum mengerjakan periksa dirimu. Silakan teman-teman, yuk. Yang lain juga deh, yang belum selesai juga boleh ke periksa dirimu. Supaya nanti kita bisa lanjut untuk reflection setelah ini, oke? Nah silakan teman-teman. Jadi ini untuk kode Kapten Kepler dulu ya. Silakan teman-teman download. Miss, Mm-mm, Kaira? aku yang kata ada jurangnya itu, yang yang hijau-hijaunya hilang. Hijau-hijaunya hilang? Ya, yang buat ganti level. Oh iya, berarti nanti Kaira tambahin juga nih kode yang di goal ini. Kamu tambahin ketika level 2, maka nanti dia akan muncul lagi. Gitu, nih sama ya. Kamu kasih kayak gini aja, di duplicate ya. Oh iya, ini aja langsung semuanya di duplicate nih. Karena dia kan kodenya sama. Menyentuh Kapten Kepler, tapi di sini siarkannya adalah level 3. Udah deh. Itu ya. Silakan teman-teman. Nih, Miss-nya copy dulu untuk Kapten Keplernya ya. Nih, teman-teman boleh langsung download ya. Yang Miss-nya sudah kirimin kodenya, boleh langsung download. Sehingga nanti di rumah boleh dilanjutkan kembali. Oke? Kalau sudah kita mengerjakan periksa dirimu, yuk teman-teman. Boleh teman-teman ke periksa dirimu ya. Jangan lupa dikirim dulu untuk soalnya teman-teman. Berarti walaupun teman-teman belum selesai, nggak apa-apa. Teman-teman checklist dulu aja semuanya. Kalau sudah, nanti teman-teman lanjut ke periksa dirimu. Oke? Semangat, teman-teman. Karena kita mau reflectionist lain, ya. Oke. Nanti yang bingung diperiksa dirimu bisa info Miss Dania ya, teman-teman ya. Oke, dah. Boleh teman-teman download dulu ya kalau nanti yang masih butuh kodenya nih. Miss-nya udah kirimin foto-fotonya di chat box. Setelah itu teman-teman download dulu. Dan kalau sudah di-download nanti bisa dilanjutin di rumah. Oke? Boleh kerjain periksa dirimu sekarang. Karena 7 menit lagi kita harus reflection ya teman-teman ya. Nih, periksa diri. Silakan ya. Ini sudah. Sudah, wih mantap. Good job, Lerin. Yang lain juga ya, yang sudah sampai periksa dirimu juga udah selesai, bisa info Miss Dania ya teman-teman ya. Sudah, Miss. Oke, nice, Akar. Semangat yang lain. Oh, Dinda udah juga. Good job, Din. Yang lain ditunggu ya. Diandra juga nice, Diandra. Miss, yang di chatbox itu buat apa? Kalau di chatbox nanti cara downloadnya gini. Teman-teman perhatikan di alas kerjanya itu ada sprite yang dimana kodenya ini adalah ada sprite-nya gitu ya. Misalnya gambar pertama itu kalau teman-teman lihat di sebelah kanan atas itu adalah alas kerja dari rintangan misalnya. Lalu yang kedua adalah alas kerja dari Kapten Kepler gitu ya teman-teman ya. Jadi yang tadi belum sampai level 2
boleh di-download dan nanti dilanjutin lagi di rumah. Kalau ada pertanyaan langsung WhatsApp Miss Dania juga boleh, silakan ya. Nanti di rumah ya. Oke? Siapa lagi yang sudah nih sampai periksa dirimu, teman-teman? Saya Miss. Yeah, good, Cepati. Aman, El? Kalau El aman? Fadil, aman Fadil? Udah, Miss. Oh, El udah. Fadil lagi ngerjain periksa dirimu juga kah? Ya. Oke, good job Fadil. Oke, El sudah. Kaira aman, Kaira? Oke, udah selesai periksa dirimunya? Oh, belum. Oke, Raisya? Sudah selesai periksa dirimu? Oke, belum. Aman ya, tapi ya. Oke, good job. Boleh dilanjutin dulu, teman-teman. Baik, silakan teman-teman. Nanti di rumah kalau teman-teman penasaran mau selesaikan gamesnya boleh banget ya. Nanti teman-teman lanjutin. Kalau ada pertanyaan langsung WhatsApp Miss Dania. Nanti biar Missnya bisa bantu untuk pengerjaannya gitu ya. Nanti paling Missnya kirimin kodenya. Seperti itu. Dan jangan lupa teman-teman ada PR buat minggu depan ya. Minggu depannya itu adalah PR-nya adalah memikirkan kira-kira tema dari games platformernya teman-teman itu mau temanya apa. Misalnya temanya kayak Mario gitu ya. Teman-teman cari nih di kemarin tuh di Free Pick ya. Cari gambar yang nggak ada backgroundnya, yaitu platformer yang kayak Mario misalnya, balok-balok. Atau mau gambar sendiri juga sebelum kelas boleh banget gitu. Karena kan ada platform di mana kita bisa bikin PNG ya. Gambar-gambar PNG itu teman-teman bisa tuh. Biar nanti asetnya udah siap minggu lalu. Dan nanti teman-teman bisa coba langsung kerjakan, mengkonsepkan games-gamesnya. Oke? Baik, kalau gitu sekarang kita ingin mereview materi hari ini dulu ya. Yang belum selesai nggak apa-apa, lanjutin dulu aja ya. Kita sambil mengulas materi hari ini. Teman-teman, berarti hari ini kita sudah belajar tentang apa nih, teman-teman? Apa ya materi utama hari ini nih? Namanya Area koordinat. area koordinat. Betul ya. Berarti kalau area koordinat tuh kan teman-teman tadi udah gunakan nih. Gunanya untuk apa sih area koordinat tuh, teman-teman? Mengetahui koordinat Mengetahui koordinat yang di mana situasi koordinatnya bagaimana nih, Fatih? yang Cak- lebih atau kurang. Cakupannya adalah lu Lu- luas, betul. Karena kalau kita mengetahui koordinat yang sebelumnya juga pakai XY itu ya, sebelumnya ya, Fatih ya. Kalau ini karena wilayah koordinat berarti yang cakupannya cukup luas. Lalu sekarang Miss Dania mau tanya teman-teman, hari ini yang paling sulit di bagian mana nih? Apakah di Scratch atau pembuatan Kapten Kepler? Atau bahkan periksa dirimu? Berarti hari ini yang paling sulit bagian mana nih? Pembuatan apa Kapten Kalkun. Pembuatan Oke. Kepler. Oh, Kapten Kepler yang tadi ya, Games Kapten Kepler ya. Iya, nggak apa-apa teman-teman. Itu bukan sulit, tetapi lebih kepada agak cukup banyak ya kodenya ya. Karena kan memang dia adalah games yang dia memiliki 3 level gitu di dalam gamesnya. Jadi mungkin teman-teman agak kewalahan aja sih ya untuk Kapten Kepler ya. Tapi Missnya rasa nanti saat teman-teman dalam pembuatan project akhir, kayaknya nanti teman-teman udah bisa nih. Jadi teman-teman udah terbiasa gitu ya. Baik, kalau gitu sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu teman-teman terkait kelas kita hari ini. Any question? Tidak. Tidak. Belum ada ya. Oke, kira-kira teman-teman sampai sini sudah paham terkait area koordinat? Iya. Aman, baik. Udah. Kalau udah ya, good. Kalau gitu jangan lupa minggu depan kita dalam pembuatan konsep project akhir. Jadi kalau bisa asetnya disiapkan ya teman-teman di minggu ini dan temanya teman-teman persiapkan mau tentang apa. Baik, jadi itu dia kelas kita hari ini, itu dia dari Miss Dania hari ini. Sebelum kita tutup, kita mau foto dulu. Silakan teman-teman berpose dulu ya. Let's go. Missnya itu sampai 3 ya? Ya, aman, semuanya sudah siap. Oke, coba bisa hitung ya. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu, tahan dulu. Oke deh, mantap. Baik, teman-teman. Jadi sekian dari Bisnis Dani hari ini. Ketemu lagi di minggu depan ya. See you next week, teman-teman. Bye-bye. Selamat Thank you, istirahat. Miss. Waalaikumsalam. Thank Selamat you, Miss. malam. You're welcome.